Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena sejatinya sebagai seorang mukmin, kita tidak pernah punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sehingga kita dapat mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh yang berakhir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah tetapkan beliau sebagai uswatun hasanah bagi kita, yang telah mewariskan kepada kita dua perkara di mana kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita kaji kembali tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, tentang keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, termasuk puasa Ramadan, maka sudah sepantasnya kita berupaya semaksimal mungkin, berusaha keras untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selama bumi masih berputar pada porosnya, selama matahari masih terbit dari timur, selama tanda-tanda kiamat kubra itu belum muncul, maka insya Allah Ramadan itu pasti akan datang setiap tahun. Yang tidak pasti adalah umur kita, apakah akan sampai ke bulan Ramadan berikutnya atau tidak. Maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum Ramadan ini untuk mengokohkan, meneguhkan kembali beberapa hal yang terkait erat dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah selayaknya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk mengokohkan kembali jati diri keislaman kita, yang diantaranya diukur dari sejauh mana kita mampu melakukan amal-amal yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermakna atau apalagi yang mengandung dosa. Min husni islamil mar'i, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang adalah saat dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, hal-hal yang tidak bermakna baginya. Kita ingat ada hadis Nabi, beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seyogyanya puasa kita itu, yang kita dapatkan itu seharusnya lebih dari sekedar lapar dan haus. Ya.
Jadi seharusnya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih dari sekedar lapar dan haus saja. Ada nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Dan itu diantaranya adalah dengan cara meminimalisir, ya, atau bahkan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Hal-hal yang sia-sia, yang mubazir, yang naudzubillah bisa jadi nanti akan merusak puasa kita. Yang kedua, sudah sepantasnya puasa Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengokohkan kembali jati diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, kita tahu iman itu dibangun di atas 3 hal. Yang pertama adalah pengakuan dengan hati atau al-iqraru bil lisan, kemudian dinyatakan dengan ucapan atas yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati. Yang kedua adalah al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan, diungkapkan dengan lisan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah wal amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Maka iman itu tidak akan lengkap tanpa adanya amal soleh. Nah, di sini puasa Ramadan yang kita laksanakan, sepantasnya kita warnai juga hari-hari puasa ini dengan memperbanyak amal-amal soleh. Keimanan ini menjadi motor penggerak seseorang berbuat kebaikan. Kita ambil contoh. Suatu pagi, Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di pagi hari ini yang berpuasa? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya. Lalu Rasul bertanya lagi, siapa yang pagi ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Abu Bakar menjawab, saya. Lalu Rasul bertanya kembali, siapa yang pagi hari ini memberi makan orang miskin? Lagi-lagi yang menjawab adalah Abu Bakar, saya. Yang keempat, Rasul bertanya kembali, siapa yang pagi hari ini menengok orang sakit, menjenguk saudaranya yang sakit? Maka Abu Bakar pun menjawab lagi, saya. Dan kemudian Rasulullah menjawab atau berkata, ma ijtama ana fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amal-amal ini terkumpul dalam diri seorang kecuali ia masuk surga. Kita bisa melihat bagaimana dorongan iman yang begitu besar bisa membuat seorang Abu Bakar As-Siddiq memborong begitu banyak amal kebaikan di waktu yang masih pagi. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan istimewanya adalah itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka seharusnya di bulan Ramadan lebih semangat kembali. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, puasa Ramadan ini sudah sepantasnya kita manfaatkan untuk mengokohkan kembali jati diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita meninggalkan, kita fokus pada perbuatan yang bisa mengundang ridho, mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari perbuatan dosa yang bisa memperberat timbangan keburukan kita, yang bisa menghabisi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokus dengan ketakwaan kita di bulan puasa ini, kita fokus mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, menunaikan apa yang telah menjadi kewajiban kita kepada Allah, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang keempat, seyogyanya puasa Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk mengokohkan kembali jati diri keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kembali kepada hadis dalil puasa tadi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Itu di antara manfaat yang bisa kita peroleh dari keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan puasa ini untuk kembali menata niat kita dalam beribadah kepada Allah, menghilangkan bau-bau riya, sum'ah, ujub, mengharapkan apresiasi dari orang lain dan sejenisnya. Dan di antara manfaat ikhlas selanjutnya, atau manfaat ikhlas yang tidak bisa kita pandang remeh adalah bahwa setan itu tidak berkutik ketika berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Maka kita berupaya semaksimal mungkin dengan momentum puasa Ramadan ini, kita bingkai amal kita dengan semangat keislaman, keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, tidak hanya di dunia tentunya, tapi lebih-lebih kita berharap kita menjadi hamba Allah yang bahagia di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.